Kemudian yang berhubung sebagai masyarakat tentu akan mempedomani sejarah Nabi bagaimana Rasulullah SAW bermasyarakat. Karena semua nanti adalah ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang namanya uswah, pedoman yang baik, panutan yang baik ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang matur di pelunggur Nabi bukan dari kelahiran, tetapi yang matur di pelunggur Zami adalah hal-hal bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengembangkan dakwah dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dia kelahiran baginda Nabi menyebarkan agama Islam. Tetapi penyebaran agama Islam ini ada 2 periode. Periode pertama ketika baginda Nabi SAW berada di Mekah. Ini kurang lebih 13 tahun. Kemudian setelah itu hijrah ke Madinah. Maka di sana periode kedua. Periode Mekah biasa disebut periode tabligh, menyampaikan dakwah. Maka tidak ada hukum ketika berada di Mekah baginda Nabi SAW. Belum ada sembahyang, belum ada puasa, belum ada zakat. Tidak ada hukum sama sekali. Yang ada adalah syahadat, silaturahim. Dan Nabi menyampaikan dari rumah ke rumah. Yang menjawab dakwahnya Nabi ada dari golongan dewasa, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian ada dari golongan wanita, Khadijatul Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ada dari pihak remaja, Ali bin Abi Thalib. Maka 3 kelompok ini menjadi pelajaran yang perlu. Pengelinsir Abu Bakar Siddiq, remaja Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian perempuan Khadijatul Kubra. Maka tiap kelompok dia bawa pisah, termasuk elemen duit ini. Kalau tidak ada remaja, salinsir-linsir dia tahu gawe apapun. Salinsir pun Ampuraya itu sak bajang harus pemikiran, kearifan sak dewasa. Nah, kemudian segala kebutuhan ini tidak lepas dari perempuan. Kalau kita melihat bagaimana periode Nabi pertama kali yang membiayai, yang banyak berkorban adalah seorang perempuan namanya Khadijatul Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Maka alhamdulillah, syukurillah, dakwah niki pertama kali disebarkan oleh baginda Nabi SAW adalah keluarga beliau, pamannya, misalnya sepupu-sepupunya. Tapi mayoritas keluarganya Nabi menolak, termasuk pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu menolak semua. Tidak menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Bukan karena tidak menerima, karena tidak masuk akal dakwahnya, tetapi mereka itu memiliki niat lain. Kalau Muhammad akan dibiarkan menyebarkan agama terus menerus, itu pada ini kalah dengan wibawa atau pengaruhnya Muhammad. Oleh karena ini mereka ini tidak karena tidak menerima dakwah, tetapi karena ada kekhawatiran orang-orang Quraisy, terutama pengelinsir ini akan terjadi oper nampiran ini kepemimpinan pengaruh wibawa.
Sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditekan oleh keluarga sendiri. Kemudian yang masuk Islam siapa yang masuk Islam pertama kali dari golongan budak, budak sahaya, termasuk Bilal bin Rabah, Yasir dan keluarga Yasir, semuanya itu dari golongan budak. Yang namanya budak itu masih dimiliki oleh orang dan tidak punya kekuatan, tetapi dia punya keyakinan, keimanan yang tebal, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Apa yang menjadi modal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ini? Yang menjadi modal berdakwah Rasulullah SAW pertama sifatnya, akhlaknya. Dia tunjukkan akhlaknya. Maka apapun kalau tidak dibarengi dengan akhlak, kita tidak ada artinya. Misalnya seorang alim tapi tidak memiliki akhlak, percuma kealimannya ini tidak akan laku. Kaya raya, percuma kekayaannya ini kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Kemudian jabatan, tidak ada artinya jabatan itu kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Maka akhlak ini ada pada diri Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis disebutkan bulistu liutammima makarimal akhlak. Aku dibantu oleh Allah SWT menyampaikan kepada kita semua liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak ini sudah ada, tetapi karena era jahiliyah, maka akhlak ini disempurnakan oleh Islam. Bagaimana menyebarkan agama pada permulaan sangat kesulitan. Yang menjadi kesulitan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ditentang oleh keluarga dekatnya sendiri. Tetapi ini ada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rahasia Allah. Rahasia ini sekarang terbongkar. Kalau saja dulu ketika penyebaran agama Islam didukung oleh keluarga besarnya, maka orang Yahudi sekarang, orang Nasrani sekarang, orang-orang Orientalis sekarang akan berkata apa? Oh, Muhammad dulu menjadi nabi diorbitkan oleh keluarga, diorbitkan oleh keluarganya. Tetapi sejarah berkata keluargalah yang mengusir Nabi sehingga Nabi berhijrah. Ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW selama penyebaran agama di Mekah, modalnya sifatnya pertama siddiq. Maka orang Arab mengatakan apa? Kita tidak ada alasan untuk menentang Muhammad, karena dia apa katanya itu adalah benar. Maka dia sebelum menjadi nabi sudah dipanggil oleh orang Arab As-Siddiq, Muhammad As-Siddiq. Nah, bukti ketika menempatkan Hajar al-Aswad di tempatnya, itu mulai kearifan, kebijakan yang luar biasa ketika penempatan Hajar al-Aswad sebelum menjadi nabi. Karena Hajar al-Aswad ini, Ka'bah ini sudah hancur dengan banjir, sehingga Hajar al-Aswad, batu surga ini sudah hilang. Kemudian diambil, diamankan oleh malaikat Jibril, kemudian ditaruh di Jabal Abi Qubais. Nah, kemudian setelah pembangunan Ka'bah, baru Hajar al-Aswad ini diambil kembali. Nah, untuk penempatan Hajar al-Aswad ini, semua kabilah, kelompok-kelompok Arab ini merasa akulah
kelompok saya lah yang paling pantas untuk menempatkan Hajar Aswad. Tetapi musyawarah orang Quraisy di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kembali musyawarah. Kalau sekarang Balai Desa, musyawarah di sana. Begini saja sudah. Siapa yang pertama kali masuk masjid, itulah yang akan menempatkan Hajar Aswad besok pagi. Ternyata pada pagi yang sangat luar biasa, pagi-pagi sekali, yang pertama kali masuk masjid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata orang Quraisy? Semuanya mengatakan kami rela kalau Muhammad yang akan memimpin kami, karena saya tahu dia adalah As-Siddiq, orang yang jujur. Nah, di sanalah kearifan baginda Nabi SAW. Padahal Hajar Aswad itu bisa Nabi mengangkat sendiri, tetapi dengan sorbannya, di munkelak sorban. Kemudian baru diangkat oleh tangannya yang mulia, ditaruh di tengah-tengah. Kemudian siapa kabilah-kabilah yang merasa dirinya berhak, mari sama-sama kita bareng-bareng tengiku. Kemudian setelah datang di depannya di sudut Hajar Aswad, baru dipegang oleh tangannya yang mulia, menempatkan Hajar Aswad di tempat posisi yang sekarang. Di sana nampak kearifan kebijakan baginda Nabi sebelum menjadi Nabi, sudah digelari oleh kaumnya dengan As-Siddiq. Sifatnya ini makin Siddiq ini pedare, bukan pedare. Wah, almarhum benar. Lalu kedagang, wah kurang jujur. Pegawai negeri alai kurang jujur. Pegawai memang Siddiq ini arah lagu jahat yang namanya jujur. Maka itu modal utama Rasulullah As-Siddiq. Kemudian setelah diangkat menjadi Nabi, sifat ini melekat sama beliau, terus menyebar dari rumah ke rumah. Tetapi intinya pertama kali menentang agama Islam adalah dari pihak keluarga. Kenapa? Rahasia Allah di sana terbongkar, sekarang kelihatan. Maka orang-orang orientalis tidak ada alasan mengatakan Muhammad itu menjadi nabi diorbitkan oleh keluarganya. Sejarah mengatakan apa? Yang paling menentang, paling utama menentang baginda Nabi adalah keluarga. Kemudian yang kedua, sejarah baginda Nabi SAW dari sejak lahir sampai diangkat menjadi Nabi, kemudian menyebarkan agama Islam, tidak pernah belajar baca tulis. Tidak pernah Nabi belajar baca tulis. Maka dia termasuk An-Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf. Tapi ingat, Dedek ikut Nabi paman jadi. Dekat ke sekolah anak lem ada buta huruf, Nabi mulai. Nabi buta huruf mukjizat. Nabi buta huruf memiliki rahasia Allah. Seandainya kata Nabi dulu pintar membaca, pintar menulis, niscaya orang-orang Yahudi sekarang dan seterusnya, orang-orang orientalis sekarang dan seterusnya akan berkata apa? Muhammad itu menjadi nabi karena dia rajin membaca Taurat dan Injil, sehingga dia menyebarkan agama yang dia dapat dari Taurat dan Injil karena pandai membaca. Tetapi sejarah mengatakan apa? Nabi kita Muhammad SAW adalah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahasa Imam Busairi rahimahullah ta'ala, kafaka bil ummiyati mu'jizatan. Cukup hai Muhammad dengan kehadiranmu buta huruf
menjadi satu mukjizat. Bagaimana seorang buta huruf lahir di tengah-tengah orang Quraisy yang pintar baca tulis dan banyak sastrawan pada saat itu. Dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis, sama sekali ummi. Maka kita bilang an-nabiyul ummi, nabi yang ummi. Itu ada rahasia Allah. Seandainya kata Nabi bisa baca tulis, maka orang-orang orientalis sampai akhir zaman akan menuduh Muhammad itu menjadi Nabi karena dia rajin membaca Taurat dan Injil. Tetapi siapa bilang dia bisa baca? Dia adalah buta huruf, merupakan salah satu mukjizat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini turun di Quraisy, karena tidak semua apa yang dikerjakan oleh Nabi wajib kita ikuti. Ada yang haram kita ikuti, seperti kawin lebih dari 4. Nabi 9 istrinya, jadi nyoba-nyoba. Nah, Nabi sunnah Nabi ini jangan. Itu namanya khasa'is. Dan yang ketiga, baginda Nabi SAW pertama tadi adalah ditentang keluarga, yang kedua buta huruf, dan yang ketiga dia miskin. Miskin bukan fakir, enggak, miskin. Beda fakir dan miskin. Kalau fakir ini tidak punya penghasilan sama sekali, yang gantungkan hidupnya sama orang lain, fakir. Tapi kalau miskin, hidupnya pas-pasan, tidak lebih tidak kurang, lebih banyak kurang daripada lebih. Itu namanya miskin. Maka pemerintah kita bingung, pemerintah kita apa yang menjadi bingung, lebih para narang miskin. Kalau ada bantuan rakyat semuanya miskin. Lah aku milih miskin loh. Tak susah bantuan susah, tak susah macam menara bantuan milih miskin jelas. Padahal kriteria miskin itu tidak berlebihan. Kalau dibandingkan mana lebih sering cukup daripada kurang, lebih sering kurang. Nah itu namanya miskin. Maka Nabi, apa rahasia Allah sehingga baginda Nabi SAW hidup dalam keadaan miskin? Seandainya kata baginda Nabi dari kaya raya, orang kaya raya, orang Yahudi, orang Nasrani, orientalis yang sekarang akan berkata apa? Oh, Muhammad dulu menjadi Nabi karena pengaruh kekayaannya. Pada marah mungkin, nah, dia mau jadi bupati, jadi kepeng duit, kepeng duit. Jadi mau jadi bupati, jadi gubernur, kepeng duit. Jadi naiknya jadi bupati, naiknya jadi kepala desa, naiknya jadi presiden, bukan karena kecakapannya, tetapi karena uangnya. Tapi baginda Nabi naik menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi, bukan karena kaya raya, tetapi dia adalah diangkat oleh Allah SWT. Itu rahasia Allah. Hidupnya miskin. Kemudian baginda Nabi SAW juga bermasyarakat seperti biasa. Keturunannya, ibunya manusia, ayahnya manusia juga. Seperti kita memiliki basyariah, manusiawinya itu ada. Tetapi jangan sekali-kali kita menganggap diri kita karena sama manusia, kemudian menyamakan dirimu dengan baginda Nabi SAW, keliru. Imam Busairi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya menyebutkan, Muhammadun basyarun la kal basyar kal yawaqi bainal ahjari. Muhammadun basyarun,
manusia ini. Nabi Muhammad itu adalah basyarun, manusia kayak kita. Bukan seorang lelah, capek, ngantuk dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi lakal basyari, bukan seperti manusia biasa. Karyawati bainal ahjari, bagaikan batu berlian dengan batu kerikil. Yang berhubung itu batu kerikil. Beduin darah 700.000 mau setelah. Betul ini. Harap kepeng 700.000 pesen ni supir dah lemak-lemak tato setelah batu kerikil. Batu juga namanya. Tetapi Nabi Muhammad bukan batu kerikil, tetapi dia inten berlian, batu berlian. Maka Imam Busairi berkata, kabar Muhammadun basyarun la kal basyari kal yawaqi bainal ahjari. Bagikan batu kerikil, kita ini rasa batu bintang, rasa batu kumbung. Tetapi bagi Nabi adalah batu berlian. Buat dia berlian, marah iki dia berlian. Beli kebeli, foto liman. Bani tergak tidak di jagung. Berani kita berapa harga jagung dengan harga berlian. Begitulah Nabi. Nabi itu berlian, kita ini batu kerikil. Maka Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum, telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul utusan Allah, min anfusikum, dari golonganmu sendiri manusia. Ibnu Abbas membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, baris atas faknya, manusia yang paling mulia di antara kamu. Itu qiraah Ibnu Abbas. Qiraah yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, sangat peduli kepada kita semua. Baginda Nabi SAW sifatnya oleh Al-Quran disebutkan harisun 'alaikum, sangat peduli kepada kita. Maka ketika baginda Nabi SAW akan wafat, bukan memikirkan siapa-siapa, tetapi yang dipikirkan adalah dia belum kita-kita itu. Ampuraya, ketika wafat baginda Nabi sakaratul maut, akan datang sakaratul maut. Kemudian datang malaikat-malaikat utusan Allah, Jibril, Mikail dan beberapa malaikat, termasuk malaikat pencabut nyawa. Kemudian di luar rumah, malaikat-malaikat ini melepas salam. Begitu malaikat-malaikat melepas salam, baginda Nabi mengetahui yang lepas salam itu bukan manusia. Kemudian panggil suruh dia masuk. Tamu di kedai baginda Nabi sedang suka, sakit keras. Kemudian malaikat Jibril, baginda Nabi bertanya, Azailun abda amkebili pada malaikat-malaikat. Azailun, apakah engkau akan ziarah kepada saya yang sakit? Ataukah engkau akan mencabut nyawa? Maka malaikat Jibril berkata, Zairun wa qadid, saya datang ke sini pertama ziarah kepadamu ya Muhammad, dan yang kedua kami diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Kalau itu tujuanmu, saya tanya, di mana engkau letakkan saya nanti kalau engkau akan mencabut nyawamu? Demi Allah ya Rasulullah, sekian banyak nabi dan rasul sebelum engkau tidak akan ada yang masuk surga sebelum engkau masuk surga. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau engkau mencabut nyawa pada hari ini ya Jibril, wahai malaikatullah, di mana kau tempatkan umatku, umat
Bukan Siti Fatimah di mana engkau tempatkan putriku, umatku belum sampai. Ini Nabi. Siapa yang tidak bergembira dengan kelahirannya Rasulullah SAW? Siapa yang tidak gembira dengan hadirnya baginda Nabi SAW? Karena dia harisun alaikum, sangat peduli kepada umatnya. Sehingga ketika akan dicabut nyawa, demi Allah ya Muhammad, tidak akan ada manusia terdahulu akan masuk surga sebelum umatmu. Umatnya lamun itu dia memang kau turun yang paling penting. Anak saya tahu kira-kira wah tamat akbar numpun enggak saya terpikir anak kita, tetapi baginda Nabi tidak memikirkan putra putrinya, tetapi yang dipikirkan adalah umatnya. Maka Allah memuji, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah yarham guru saya Fadilatul Allamah Waliullah As-Salih Syekh Abdullah Sa'id Lahji Al-Hadrami As-Sakhari mengijazahkan sama saya dulu ketika saya membaca tafsir Ibnu Katsir di Mekah di Madrasah As-Salatiyah. Di bahasa guru ini dawim alaiha antaqra ayatul hirsi, dawim alaiha, istiqomahkan kepadamu membaca ayatul hirsi, 2 ayat pada akhir surat Taubah. Ya bahasa beliau, kalau kamu membaca pagi hari, insya Allah kamu tidak akan menandakan kamu tidak akan dicabut nyawamu pada hari itu. Kalau kamu baca malam hari, insya Allah kamu tidak akan dicabut nyawamu sampai pagi hari. Bahasa beliau, ya ayat pemberitahu aja. Jadi jangan heran ulama-ulama besar, dia tahu harinya kapan meninggal. Dia suruh anak-anak jangan kemana-mana, saya akan meninggalkanmu. Dan alhamdulillah keluarga saya pernah mencoba 5 orang keluarga saya. Karena orang keluarga saya ini sangat dia hafal laqad ja'akum. Maka pelunggu kami hafal salah-salah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fadilah sangat berat, di antaranya pembara ajak 5 keluarga dia yang saya yakini saya sendiri pada waktu itu almarhum orang tua saya. Karena orang tua saya sangat menghafal ayat itu. Pas bulan Maulid tanggal selain malam Ahad, malam Sabtu wabi kurang sehat, lalu arah undangan malam Sabtu niki dari Mangkung. Bapak mengizinkan pendik lalu ngisi pengajian di Mangkung. Aku sangat mana kalau hajat tengah bahasa. Lalu ulang dulu. Coba baca laqad ja'akum. Alhamdulillah lancar baca laqad ja'akum. Berarti bapak dia masih baik umur malam ini. Baik salam nyirupima lampak ke depan. Malam Sabtu jenis Jumat malam Sabtu. Kemudian jenis Sabtu malam Ahad tanggal selai arah acara Maulid di Ranggegati, di Ranggegati.
Hingga maghrib lalu menghadap Bapak berbeda, jangan kurang sehat nafas anak. Coba baca Laqad. Dia baca Laqad, kemudian aja tutup kan saya dulu istighfar. Kali sekali terluka hati saya lupakan dia baik-baik. Kemudian saya panggil adik saya, keluarga saya, Nani nggak terpilih di Bapak. Jam 2 malam nafas terakhir, tanggal 25 bulan Rabiul Awal malam Ahad. Semakin yakin apa yang dikatakan oleh guru saya. Di samping itu juga kalau kita membaca Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kita akan mengerjakan sesuatu sangat penuh ketelitian. Teliti dalam pada saat teliti itu sangat berhati-hati. Kemudian berikutnya ya bahasa guru ini, andai kata di depanmu ada bahaya, kamu tidak akan hadir di sana. Andai ada bahaya, dewan hadir. Dan dia buktikan ada seorang TNI tugasnya di Aceh. Pada waktu itu dia bertugas di Aceh ketika tsunami orangnya dari Pelambi tentara tumben nak temanikan si pimpinan, lalu kamu antar ini. Kebetulan surat yang diantar ini rumahnya di atas gunung, lalu ngatur surat. Pagi-paginya ini terjadi tsunami dan dia selamat dari tsunami. Berarti yang waktu di Mekah yang oleh kujung Mekah ni oleh masih. Kemudian terima kasih apa terima kasih. Tetap ngamalan bahasa kita lain ulah kerja. Pas hari tsunami ni kini kuapai ketugas si komandan, saya disuruh ngantar surat di atas gunung. Saya selamat, alhamdulillah Tuhan. Maka belum kami yang kuraya. Dendik mamas ngamalan lendik pada jahit bak buka Quran. 2 ayat terakhir surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Jadi jadah ge Al-Fatihah. Jadi ilmu ini yang peroleh bukan dari Syekh Google. Dia menerima dari Syekh Google, tapi saya terima dari mulut guru saya, namanya Fadilatul Allamah Waliullah As-Salih Syekh Abdullah Sa'id Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Beliau adalah mudarris di Madrasah Sholawiyah, guru besar di Madrasah Sholawiyah, juga sebagai guru besar di Masjidil Haram. Tahun 1978-79 ini kita menerima lagi. Ndek buah baik, ndek baca. Baru mereka sembahyang Isya, ayat kursi, kemudian Laqad ja'akum. Nah niki kenapa jaminan keselamatan kita beraktivitas kalau kita pegang yakin dengan apa yang dikatakan oleh guru kita. Bagus sangat kan kita jadi polisi. Lamun tak dendai ini serem malas ni amati ya jalan. Lamun masih dendai ini cari dulu sungguh apa yakin dengan ayatul hirsi yang terima dari Fadilatul Allamah Syekhuna Waliullah As-Salih Fadilatul Syekh Abdullah Sa'id Lahji Al-Hadrami As-Sakhari di Mekah.
Beliau menerima dari gurunya dan sampai pada sahabat-sahabat dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adil bagus sholat artiangan kelampak lama, adil sholat artiangan pada pegawaian. Kita harus memegang satu amalan yang menjadi amalan yang disuruh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jaminan masuk surga. Jangan dibilang anu le masjid jago dia doang nerima. Karena apa? Karena saya terima dari guru saya secara musalsal. Hadis musalsal. Bahasa ulama musalsalun ulma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata. Hadis musalsal itu adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in sampai kepada guru saya. Guru saya memberikan kepada saya. Pertama dulu saya terima dari Fadilatul Allamah Waliullah As-Saleh Syekh Yasin Isa Al-Badani ketika saya ngaji di bulan suci Ramadan. Kemudian dari guru saya Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Kemudian dari guru saya Fadilatul Allamah Waliullah As-Saleh Syekh Abdullah Said Haji Al-Adrami As-Sakhari. Terakhir saya terima dari anak guru saya, namanya Fadilatul Doktor Muhammad bin Ismail bin Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Dan dari guru saya Waliullah Saleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Husaini. Saya terima hadis campur ayat. Maka sholat hangen tiru karena apa? Pirang-pirang tak mati sudah kita pegang jaminan Rasulullah untuk kita masuk surga. Nabi niki manik Nabi saya terima dari guru saya menerima dari guru sampai sahabat kepada Nabi dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud? Man qara'a ayatal kursi duratul salawatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa di antara kamu manik Nabi yang terima dari guru saya? Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sembahyang yang 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak akan ada yang mencegah kamu untuk masuk surga kecuali simsan dewa mati. Karena belum mati maka kita belum bisa masuk surga. Gigu-gigu kita masuk ke mati betulan. Tetapi yang saya maksud ini, peganglah jaminannya Rasulullah SAW yang tidak ada ragu sama sekali bagi kita. Karena ini hadisnya sahih dan hadisnya musalsal. Hadis musalsal, lui terima lagi hadis musalsal. Musalsal ulma ala musalsal sadaman pau, arasal musalsal di Multazam, arah musalsal di Arafah, ada musalsal macam-macam. Masyayikh saya memberikan kepada saya ijazah hadis. Jelas? Terakhir nanti selamat ngebing ijazah lapor jahat. Jaminan tamu syurga pada ijazah mainan. Ijazah sebut ayat kursi setelah selesai sholat. Yang ijazah kan gitu? Alhamdulillah.